Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banina syuhuda, anak-anak yang selalu bersamanya. Salah satu musuhnya Rasulullah kala itu adalah seorang hartawan bangsawan yang begitu luar biasa kekayaannya, yaitu dinasti Walid. Dia memiliki, kalau tidak salah, 7 orang anak. Dan salah satu anak yang paling populer di kalangan Sunni adalah Khalid bin Walid yang telah masuk Islam. Dikatakan bahwa 3 orang anak dari Walid ini masuk ke Islam dan turut membesarkan agama Islam dalam perjuangannya melawan kaum kafir Quraisy. Allah mengatakan anak-anak yang selalu bersamanya. Jadi dia memiliki kebiasaan bahwa anaknya itu selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Begitu keakrabannya dia dengan anak-anaknya. Dalam setiap pertemuan, perjamuan, ataupun perjalanan kemanapun, selalu dia diikuti oleh anak-anaknya. Yang sekali lagi, logika berpikir kaum kafir Quraisy yang besar-besar pada saat itu adalah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak layak untuk menjadi seorang nabi. Dengan segala kemiskinannya, dengan segala ketidakmampuan dia dalam membaca dan menulis, dengan segala macam kedengkian, iri hati, syirik yang selalu ditimpakan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengatakan, bangunlah engkau Muhammad, aku akan memperingatkan orang itu. Sampaikan surat Al-Mudaththir ini kepada umatmu agar sampai ke telinganya. Jadi Rasulullah itu memang selain memiliki musuh di dalam keluarganya sendiri, yaitu salah satunya Abu Jahal dan Abu Lahab, dia juga memiliki musuh-musuh di luar lingkungan keluarganya, yaitu salah satunya ini adalah dinasti Walid ini. Yang luar biasanya, nama Walid itu cenderung adalah di dalam geografi Timur Tengah itu memang rata-rata memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau tidak salah sampai detik ini ada seorang hartawan di Uni Emirat Arab juga itu memiliki nama Walid. Wallahu alam. Karena memang terkadang sebuah nama itu memiliki keberkahan sendiri-sendiri. Kembali lagi ke dalam surat ini. Anak-anak yang selalu bersamanya. Ada salah satu yang mungkin Allah menyentil umat kaum kafir Quraisy adalah ketika Rasulullah itu tidak memiliki seorang putra pun, sehingga dia hanya memiliki Fatimah. Di kalangan Syiah itu dipercaya anaknya Rasulullah hanyalah Fatimah. Adapun anak-anak yang lain itu adalah anak-anak akadnya Rasulullah dari janda-jandanya. Jadi ini saja sudah mampu membuat kaum kafir Quraisy yang besar-besar itu adalah menceritakan bahwa Muhammad itu tidak mendapat keberkahan dari langit. Tuhannya saja tidak memberikan dia putra-putra yang gagah, putra-putra yang perkasa. Makanya ketika Imam Husain, ketika Imam Hasan lahir dari rahimnya Fatimah, Rasulullah sering mengatakan bahwa dia bukan cucuku. Mereka itu berdua adalah putraku. Begitu sayangnya Muhammad kepada cucunya ini sampai dikatakan dia adalah putraku. Kan logikanya seorang manusia mengatakan dia adalah putra artinya dia keluar dari rahim istrinya. Kan ini tidak, dia keluar dari rahim Fatimah anaknya.
Ini adalah cermin bahwa begitu cintanya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Jadi ketika terjadi surat yang telah kita bahas, putra Rasulullah yang baru berumur belia meninggal, itu luar biasa senangnya pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy untuk menceritakan betapa bagaimana mungkin seorang nabi hidupnya begitu melarat, begitu sengsara. Lihat saja putranya saja yang satu-satunya saja sampai meninggal. Dan terkadang pelecehan-pelecehan itu termasuk Abu Lahab, termasuk Al-Walid ini adalah mengatakan kalau memang Tuhan mengirim seorang nabi, maka yang layak menjadi nabi adalah mereka. Lihat saja, hartaku banyak, putraku, putriku cantik-cantik dan tampan-tampan, apa yang dimiliki Muhammad? Logika-logika semacam ini terus tuh turun-temurun sampai detik ini. Bahkan ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang seharusnya tidak membuat mereka sakit hati, malah mereka seharusnya bersyukur diingatkan untuk kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang benar. Namun karena hasutan lanatullah itu sangat luar biasa dalam menggelitik kedengkian, kesyirikan ke dalam hati manusia. Makanya mereka mudah sekali untuk dibisiki oleh lanatullah kedengkian semacam itu. Siang malam ayahnya Khalid bin Walid ini berdiskusi untuk bagaimana melecehkan Muhammad, untuk melihat kelemahan-kelemahan Al-Quran, untuk memfitnah dan segala macamnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh ayahnya ini, Allah yang maha mengetahui, yang maha besar itu sampai mengambil keputusan untuk membangunkan nabinya, sampaikan, aku yang telah memberi dia begitu banyak kemudahan, aku beri dia kekayaan yang melimpah, aku berikan dia anak-anak yang luar biasa tampan, yang luar biasa cantik untuk selalu bersamanya. Hanya seorang ayah, hanya seorang ibu yang mengerti bagaimana begitu bangganya ketika anaknya itu cantik-cantik, tampan-tampan, cerdas-cerdas dan selalu berada di sampingnya. Karena anak-anaknya itu tidak butuh lagi untuk mencari rezeki, untuk mencari kekayaan, untuk mencari pekerjaan di luar lingkungan keluarganya, karena keluarganya sudah kaya, sudah hartawan, sudah luar biasa. Mungkin di dalam dunia yang sekarang ini adalah ukuran mereka adalah miliarder. Hanya seorang ayah dan seorang ibu itu yang bisa mengerti bagaimana kebanggaan-kebanggaan mereka itu dikelilingi oleh ayah, dikelilingi oleh anak-anaknya ketika mereka sedang berjamu, ketika mereka sedang mengadakan pertemuan, ketika mereka sedang mengadakan perjalanan. Dan Allah paham kebanggaan itu. Makanya Allah mengatakan anak-anak yang selalu bersamanya. Tidak seperti Rasulullah yang tidak memiliki seorang putra. Karena anak laki-laki pada saat itu luar biasa nilainya, luar biasa derajatnya. Dianggap sebuah kemuliaan, dianggap Tuhan itu merestui segala sesuatu yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia memberikan seorang putra kepada dia. Dan pikiran-pikiran semacam itu sampai pada detik ini. Bagaimana begitu bangganya seorang keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki, dianggap sebagai penerus fitrahnya sampai akhir zaman. Allah paham betul kebanggaan-kebanggaan ayahnya Khalid bin Walid ini. Makanya dia mengatakan anak-anak yang selalu bersamanya. Allah katakan adalah dalam kata ini syuhudah. Bersamanya itu artinya anak-anak itu selain selalu bersamanya juga ikut membela ayahnya, ikut menopang kemuliaan ayahnya, kehormatan ayahnya. Makanya dikatakan syuhudah. Mungkin kalau zaman sekarang itu seperti anak-anak yang selalu bersamanya itu seperti Ahmad Dhani, seperti siapapun yang sekarang populer di Indonesia. Begitu kebanggaan-kebanggaan
ayahnya Khalid bin Walid itu 11-12. Alhamdulillahirabbil alamin.